Perkenalkan, nama saya Tengku Prasetyo dengan NIM 111242105 Prodi Manajemen. Saya akan membahas atau membawa materi tentang hak kekayaan intelektual. Pengertian kekayaan intelektual dan hak kekayaan intelektual secara sederhana merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa, dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia. Sebagai contoh, kekayaan alam berupa tanah dan atau tumbuhan yang ada di alam merupakan ciptaan dari Sang Pencipta. Meskipun tanah dan atau tumbuhan dapat dimiliki oleh manusia, tapi tanah dan tumbuhan bukanlah hasil karya intelektual manusia. Peran dan fungsi haki merupakan permasalahan yang terus berkembang dan hal tersebut sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. HKI atau haki telah menjadi bagian penting bagi suatu negara untuk menjaga keunggulan industri perdagangan. Peran haki pada saat ini cukup penting, antara lain: 1. Sebagai alat persaing dagang, terutama bagi negara maju agar tetap dapat menjaga posisinya, menguasai pasar internasional dengan produk barangnya. Kedua, alat pendorong kemajuan iptek. Dan ketiga, alat peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Jenis-jenis haki yaitu ada: 1. Hak cipta, perlindungan atas karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Contohnya kayak musik, film, buku, puisi, software atau aplikasi, foto, dan desain grafis. Terus kedua, ada hak kekayaan industri atau bisa disebut satu ada hak paten, merek, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, atau rahasia dagang, indikasi geografis. Manfaatnya haki adalah melindungi karya dari pembajakan, menjamin pengakuan terhadap pencipta, menjadi aset bisnis, dan mendorong inovasi dan perkembangan ekonomi kreatif. Terus ada contoh pelanggaran haki, yaitu contohnya ada: 1. Menggandakan atau mengunduh film bajakan. Kedua, menjual produk dengan merek tiruan. Dan ketiga, menyalin karya orang lain tanpa izin. Keempat, ada membocorkan rahasia dagang perusahaan. Sekarang peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Peraturan perundang-undangan mengenai HKI pertama kali ada di Venice, Italia, yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Beberapa nama seperti Caxton, Galileo, dan Gutenberg merupakan penemu-penemu yang tercatat sebagai penemu dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Pada tahun 1500-an, hukum-hukum tentang paten tersebut mulai diadopsi oleh kerajaan Inggris, yang kemudian lahir hukum mengenai paten yang pertama di Inggris, yaitu Statute of Monopolies. Selanjutnya di Amerika Serikat, Undang-Undang Paten baru muncul pada tahun 1791. Secara internasional, peraturan di bidang HKI pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang, dan desain pada tahun 1886. Terdapat perjanjian Berne Convention untuk masalah hak cipta atau copyright. Kedua konvensi tersebut antara lain membahas tentang standarisasi, tukar-menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapat hak kekayaan intelektual. Hasil dari kedua konvensi tersebut adalah dibentuknya Biro Administratif yang bernama The United International Bureau for the Protection of Intellectual Property, yang kemudian dikenal dengan nama World Intellectual Property Organization atau yang bisa disebut dengan WIPO.
WIPO merupakan organisasi internasional di bawah Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang khusus menangani masalah HKI. Sekian presentasi saya tentang HAKI atau hak kekayaan intelektual. Terima kasih.